Salah satu hal terpenting dalam puasa yang menjadi rukun puasa dan awal dikatakan sahnya sebuah puasa adalah niat. Orang berpuasa nggak niat, puasanya nggak sah. Sampai kalau kamu bau mulut, nggak usah bingung, nggak usah susah. Allah pun cinta bau mulutmu. Apalagi puasanya. Tapi jangan diartikan kalau gitu saya harus berusaha supaya mulut anak bau. Sebulan Ramadan nggak pernah sikatan tuh, nggak salah ya. Nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihudah. Amma ba'd. Sahabat Al-Wafa, pada kesempatan kali ini podcast perdana kita, alhamdulillah kita mewakili teman-teman daripada Al-Wafa Jember. Insyaallah ini adalah podcast pertama kita untuk siaran daripada menyiarkan apa yang ada di bulan Ramadan dan kita butuhkan di bulan Ramadan bersama host kita bersama Al-Fakir Abdullah bin Ali Al-Hamid dan juga Al-Fakir Abdullah bin Ahmad Al-Hamid. Alhamdulillah sekarang ini adalah perdana untuk kita, yang mana podcast ini menghadirkan apa keperluan kita untuk di bulan Ramadan. Khususnya khusus ibadah kita di bulan Ramadan ya tentunya ya. Betul. Puasa-puasa agar sempurna di bulan Ramadan. Betul. Dan kita insya Allah ada menghadirkan satu bintang tamu daripada narasumber kita, daripada seorang santri dan juga seorang pengasuh daripada pondok pesantren Dana Gus Nurul Anwar yang di Padumasan Kencong ya. Beliau adalah seorang santri daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Hafizahullah. Semoga Allah menjaga Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, mumpung kita ini bersama murid daripada beliau, nanti kita bakal sharing apa saja pengalaman beliau nih, juga daripada pembelajaran di Hadramut dan juga bagaimana sih Ramadan di Tarim tersebut. Kan banyak daripada kita kadang penasaran ini juga kan. Juga ya. Sebelum daripada masuk ini kita tanya-tanya dulu lah. Apa yang penting daripada puasa dan sebagainya. Gus, ini mau tanya nih kita nih. Jadi di bulan Ramadan nih banyak yang inti daripada bulan Ramadan ini, banyak orang yang lupakan daripada inti daripada puasa tersebut. Contohnya banyak orang lupa apa sih intinya di bulan Ramadan ini yang khususnya untuk puasa itu sendiri. Contohnya seperti apa? Yang banyak orang lupa? Niat, kadang lupa. Seperti orang niat. Nih kadang ya gitu. Kadang kita sudah niat selesai buka puasa sudah sampai subuhnya kadang lupa. Nah, ini bagaimana nanti kita bahas sedikit-sedikit ini. Bagaimana menurut panjenengan Gus? Jadi orang ini lupa untuk niat puasa. Seperti ini ba'dal isya nawait, atau setelah ba'dal ghurub syams kita lupa niat. Nah, bagaimana tuh Gus? Solusinya bagaimana tuh kita untuk niat tersebut? Memang ya sebenarnya sebagaimana kita tahu tentunya dalam puasa salah satu hal terpenting dalam puasa yang menjadi rukun puasa dan awal dikatakan sahnya sebuah puasa adalah niat. Orang berpuasa nggak niat, puasanya nggak sah. Karena ada orang nggak makan, nggak minum. Bagaimana kita bisa katakan puasa? Bagaimana kita bisa membedakan antara orang yang nggak makan dan nggak minum karena dia pengen diet? Atau pura-pura puasa lah, pura-pura nggak makan, pura-pura nggak minum tuh ya? Atau sengaja memang nggak makan, nggak minum, tapi tujuannya diet. Atau orang nggak makan, nggak minum karena memang nggak ada makanan. Kapan kita bisa katakan orang yang nggak makan dan nggak minum ini hanya sekedar diet? Kapan orang yang nggak makan, nggak minum ini mungkin karena dia memang nggak menemukan makanan atau nggak ada kesempatan? Atau ada orang yang nggak makan, nggak minum bernilai ibadah dan dikatakan puasa? Tentunya yang membedakan cuma niat. Jadi perbedaannya sama-sama nggak makannya, sama-sama nggak minumnya. Yang satu diet, yang satu karena nggak ada makanan, yang satu karena niatnya ingin mendekatkan diri sama Allah. Tentu ini yang puasa. Jadi berduanya sama-sama puasa tapi beda. Niat ini yang menjadi tolak ukur kapan ketika kita menahan diri dari makan dan minum bisa benar-benar dikatakan puasa. Kalau sekedar nggak makan, nggak minum tanpa niat, bukan puasa. Contohnya orang diet itu kan nggak niat puasa, niatnya nggak makan, nggak minum apa? Karena pingin tubuhnya ideal, pingin kurus, pingin berat badannya ideal. Jadi sama-sama nggak makan. Jadi ternyata nilainya puasa itu dari niat ya tentunya. Jadi niat itu yang membedakan antara sebuah ibadah, semisal di sini adalah puasa, dengan hal-hal lain yang mirip. Antara yang bedakan antara nggak makan, nggak minum karena memang pingin mendekatkan diri sama Allah,
dengan berpuasa atau mungkin ingin membuat tubuhnya, berat badannya jadi lebih Lebih ideal. turun, lebih ideal. Ini lagi musim-musimnya orang diet sekarang. Nah, Gus. Jadi puasa ini yang menjadi tolak ukur kapan nggak makan nggak minum kita ini bernilai ibadah. Maka kalau ada orang nggak makan nggak minum tanpa niat nggak puasa, maka puasanya nggak sah. Maka benar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang berpuasa puasanya nggak dianggap nggak disah kalau lam yubayyitin niyah. Dalam mazhab Syafi'i langsung diambil dari hadis ini bahwa orang kalau mau puasa yang wajib, puasa Ramadan atau puasa qada Ramadan harus niat dari malam hari. Jadi harus ya? Harus. Ini menurut Imam Syafi'i. Iya. Wajib nggak nih, sah. wajib niat nih. Iya, wajib niat. Kalau nggak niat, puasanya nggak sah. Puasa Ramadan atau qada atau Ramadan nggak niat. Waktu niatnya durasinya antara ba'da maghrib sampai sebelum subuh, sebelum tulu'il fajar, sebelum subuh. Kalau nggak niat, nggak dianggap, nggak dianggap puasa. Gak salah puasanya. Iya, nggak Jadi sah. sekarang fenomena orang sekarang kan banyak orang yang sampai kelupaan gitu, Gus. Nah, iya. Jadi bagaimana? Dari saking dia kerja, kelelahan, jadi setelah maghrib, setelah berbuka dia tidur, Langsung tidur. kemudian pagi Bangun subuh. bangun sahur, enggak sahur dulu. Otomatis dia lupa dengan niatnya. Setelah sahur mungkin ngejar sholat isyaknya, dia lupa untuk niat, langsung sholat subuh. Nah, bagaimana tuh kalau fenomena sekarang nih, Gus? Iya. Jadi yang jelas gini, yang pertama yang harus kita tahu bahwa yang dimaksud niat ini adalah bukan harus berupa lafadz nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan yang sering kita dengar itu enggak. Iya, setelah Niat sholat tarawih itu ya. Niat itu yang penting adalah ketika di dalam hati kita ini punya kerentek lah kalau orang Jawa nyebutnya. Di dalam hati kita nih kita ada kerentek bahwa saya besok mau puasa Ramadan karena Allah. Itu udah cukup. Itu cukup, Gus. Jadi ada rasa kayak ada apa namanya? Haditsun nafas lah biasanya kayak Iya. ngomong-ngomong diwin ijur hati Udah gitu ya. azam memang benar. Besok saya mau puasa Ramadan karena Allah. Itu udah cukup. Di dalam hati kita ada rasa seperti itu, kita ingat seperti itu udah cukup. Itu Jadi sudah gini, Gus. mewakili niat. Kalau berarti menurut kita sebelum masuk terlalu jauh nih Gus ya, kan banyak orang nggak tahu, banyak orang nyebut niat nih dari lafaz doang. Nah, itu namanya talaffuz bin Nah, niat. Jadi sebenarnya tempatnya niat nih di mana, Iya, Gus? niat tempatnya tentu di hati. Oh. Niat itu termasuk salah satu pekerjaannya hati. Pekerjaannya hati. Jadi kalau mulut ini pekerjaannya adalah mengucap. Kalau hati ini salah satu pekerjaannya adalah berniat. Niat itu pekerjaannya hati. Kalau kita baca lafadz nawaitu shauma ghadin tapi kita nggak ikut niat nih. Di dalam hati kita nggak ada kerentek seperti itu. Contohnya seperti orang lindur. Iya. Orang tidur, lindur lagi nggak sadar, hatinya kosong, tapi dia baca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri 1000 kali nggak dianggap. Nggak dianggap. Meskipun kalau seandainya sadar, dia cuma talafut saja kan banyak orang menganggap sekarang ya sudah yang saya sudah niat kan banyak orang awam nih Gus kan seperti tapi, bilangnya cuman sekedar lafaz bicara tapi saja. nggak tahu, kadang di hatinya saya tidak pernah niat dalam hati. Apakah gimana puasanya itu? Kalau aslinya ya, kalau kita bilang hampir semua orang yang melakukan puasa, kalau dia memang dengan sadar dan sengaja, rata-rata di hatinya pasti sudah ada Pasti kerentek. niat ya. Gitu. Udah pasti kayak bilang, ana besok mau puasa Ramadan karena Allah, dan itulah niat. Jadi cukup seperti itu saja. Itu yang wajib. Kalau masalah talaffuz, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri itu hanya sunnah, itu pun menurut mazhab Syafi'i. Oh iya. Sunnah dan menurut mazhab Syafi'i. Lalu bagaimana seandainya gini, Gus? Ada orang yang dia kelupaan nih. Jadi Benar-benar memang nggak niat. Iya, nggak niat di hari keempat nih dia nggak niat dan akhirnya apakah puasanya itu terhitung Misal sah dari, atau enggak? Misal dari ba'da maghrib. Dari langsung ba'da tidur, maghrib dia tidur bangun sampai subuh. bangun subuh lah. Iya. Gantinya siang nih Orang mungkin. tidur kan nggak mungkin punya niat. Iya, kan nggak niat nih orang tidur nih Tidur kayaknya. bisa bermimpi tapi nggak mungkin berniat. Nggak mungkin niat. Nggak sadar. Bagaimana solusinya itu? Iya. Maka tentu kalau kita mengikuti koridor mazhab Syafi'i, kita katakan puasanya nggak sah. Jadi nggak seorang Puasanya udah nggak waktu sah. satu hari dia tidur terus Iya. nggak niat, Nggak nggak sah. terhitung ya? Karena menurut mazhab Syafi'i harus jelas, harus ada niat, dan niat itu tempatnya di hati, waktunya kalau puasa Ramadan, qada Ramadan, puasa wajib itu di malam hari antara setelah maghrib sampai sebelum subuh. Jadi Kalau ba'da antara maghrib. waktu itu sama sekali di dalam hatinya nggak ada Ya, niat, niat. maka nggak sah puasanya. Kalau seandainya dia kertek di hati, tapi kan kadang orang tidak bisa bahasa Arab, saya kan Kontak di hati kan nggak harus nggak harus bahasa Indonesia lah misal dia. nggak harus bahasa Arab. Oh jadi boleh aja. Hati itu nggak punya bahasa khusus. Oh ya, betul. Hati itu bahasanya Bahasa Iya. pendekatan lah hati ini, Iya, ya, bahasa hati. ya. hati itu ya. Jadi ya, nggak ada maupun bahasa Inggris, bahasa Belanda dan sebagainya, tidak masalah. itu yang kan penting bahasanya lisan. iya Bahasa terkertek di hati lah Iya. seperti itu. Sama marhaba. Oke.
Terus Jadi- bagaimana solusinya nih kalau orang yang enggak sempat niat itu? Jadi kalau kita pertama kita mengikuti koridor mazhab Syafi'i, orang yang kayak gini hukumnya nggak sah puasa, Oke. cuman dia dituntut bahkan diwajibkan untuk menahan diri dari makan dan minum. Tetap kayak orang Tetap puasa. nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tetap kayak orang puasa. Waduh, berat tuh. Iya, memang kayak gitu. Jadi tetap kita kayak orang puasa, tapi nanti setelah keluar Ramadan, Iya. qadha. Berarti tetap kita Oh. nggak boleh makan, nggak boleh minum berarti udah ya? Ya selama dia kuat, Ah. selama dia kuat dalam artian nggak ada masyakot, Iya. nggak berat, nggak sampai kelaparan banget, nggak sampai kehausan banget, seperti orang normal. Jadi menahan, Dia tetap tetap nggak makan, nggak minum ya? Kalau seandainya meremehkan nih, dia meremehkan kan. Kadang orang, oh saya lupa niat, jadi saya nggak apa-apa minum, makan dan Iya. sebagainya. Itu bagaimana hukumnya? Ya berarti dia dosa karena nggak imsaknya. Jadi dosa Dosa dapat karena dosanya? nggak imsaknya, Oh, bukan gitu. karena dosa nggak puasa ya. Ha-ha. Karena dia nggak puasanya ya memang nggak niatnya, nggak sengaja biasanya kadang Ha-ha. karena ketiduran misalnya. Jadi dia dosa karena meninggalkan kewajiban imsak. Tapi tetap di bawah derajatnya orang yang sengaja meninggalkan puasa. Oke. Terus begini Gus, kita kan pernah dengar nih bagi kita thalibul ilm, Iya. ya pastinya kita kan pernah dengar bahwasanya gimana kalau di tengah-tengah kita bulan Ramadan, hari keempat, hari kelima atau hari keberapa, kita lupa puasa, tapi puasanya itu dihitung sah gitu. Itu dari mazhab siapa itu Lupa kira-kira? niat maksudnya. Hah? Lupa niat, ya lupa niat, tentunya lupa niat. Apakah ada mazhab lain yang bisa menutupinya atau bagaimana untuk Iya. supaya mengesahkan puasa itu? Memang ya banyak ulama-ulama kita bahkan dalam kitab-kitab Syafi'i ya juga ini berlaku, khususnya di Indonesia banyak para ulama tokoh-tokoh kita memang mengajarkan kepada orang awam, pada santri-santrinya, kepada masyarakat secara umum, banyak yang menganjurkan untuk mengikuti mazhab Malik. Gimana sih sebenarnya mazhab Malik itu? Karena dalam mazhab Malik bahwa puasa Ramadan 1 bulan penuh itu adalah satu kesatuan, sehingga kalau kita di tanggal pertama bulan Ramadan sudah niat berpuasa selama 30 hari penuh, 1 bulan Jadi penuh, niatnya di awal nih, ah, niatnya di awal nih. maka nanti di tanggal-tanggal setelahnya, setelah tanggal pertama bulan Ramadan, nggak niat pun tetap sah. Di mazhab Imam Malik. Jadi ini bisa jadi solusi terbaik. Salah satu solusi terbaik bagi kita yang takut kelupaan niat, maka kalau kita dari awal bulan tanggal pertama pertama bulan Ramadan kita sudah mengikuti mazhab Malik dalam artian kita niat berpuasa selama 1 bulan penuh, maka nanti tanggal kedua, ketiga, keempat, kelima atau sewaktu-waktu lupa berniat, Apa berniat? Maka puasanya tetap sah. tapi asal tidak disengaja ya. Hah? Kalau sengaja kita sengaja memang kita nggak mau niat, sengaja kita tinggalkan. Karena Seperti mungkin kita tidur. bilang, karena saya kan sudah taklid Imam Malik. Iya. Seperti itu. Kalau dalam mazhab Malik ya nggak apa-apa. Nggak usah ya, sah-sah aja Tapi ya. kita tetap tanggal pertama taklid mazhab Malik, tapi untuk setiap harinya kita tetap sesuai koridor mazhab Syafi'i. Syafi'i, Sewaktu-waktu betul. kok kita lupa, Joko-joko maka lah gitu, Gus, ya. bisa ikut Naam. mazhab Malik. Untuk jaga-jaga kita ya. Oke. Walaupun kalau pingin lebih hati-hati, Ah. ya tetap nanti qadha. Nah, sekarang kalau orang awam nih Gus ya, tanya kita orang awam. Orang awam tentunya bukan thalibul ilm. Iya. Mereka tidak paham tentang koridor atau tentang taklid Imam Malik Cara seperti taklid. tadi. Cara bertaklid. Ya, cara bertaklidnya. Terus juga mungkin tengah-tengah mereka lupa. Solusinya bagaimana itu? Jadi gini, Solusinya. kalau memang dari awal nggak pernah taklid sama madhab Imam Malik, jadi pada tanggal pertama bulan Ramadan nggak pernah berniat saya mau berpuasa bulan Ramadan tahun ini 1 bulan penuh karena Allah. Dalam hatinya nggak pernah ada seperti itu. Ya, Tanggal pertama ya niat biasa, saya mau puasa besok. besok. Tanggal kedua saya mau puasa besok. Tanggal ketiga saya mau puasa Ramadan besok. Tanggal keempat lupa. Lupa. Maka kita ikut madhab Malik kan nggak bisa. Tidak bisa. Ada solusi lain sebenarnya yang lebih gampang lagi, lebih simpel. Bisa ikut madhab Hanafi. Oh, ada madhab Ada Imam lagi. Imam Abu Hanifah. Dalam madhab Abi Hanifah Nu'man, madhab Hanafi, bahwa puasa bahkan walaupun puasa wajib itu niatnya tetap bisa sah kalau dilakukan sebelum dhahwah kubro. Istilah Dhahwah. mereka. Apa tuh? Dalam dhahwah mazhab kubro mereka ini? ada istilah dhahwah kubro. Dhahwah kubro itu jadi waktu siang, misal ba'da subuh sampai maghrib, Iya. itu dihitung berapa jam? Oke. Kita hitunglah, Kita kita hitung anggap 14 jam mungkin di Indonesia. 14 jam, Ya, 14 jam. atau 12 jam. Dhahwah kubro itu adalah waktu paruh kedua. Setengah babak lah ini. Iya, waktu paruh kedua. Jadi kalau 14 jam kita bagi 2, Berarti 7 jam. Berarti kalau dhahwah kubro berarti kira-kira kita hitung aja. Berarti sebelum lewat 7 jam dari waktu subuh kok masih sempat niat, puasanya sah. Berarti dari subuh misalkan jam 4 nih. Kita jam 5 dihitung berarti kan? Subuhnya jam 4. Ya, jam 5 atau Dihitung
dari mulai jam 4. Ya, jadi Dari jam 4 ya. subuhnya, dari Nah, adzan dari tadi. Pak ada subuh ya. Berarti 5 hitungnya. 5 1 jam. 5, jam 6 1 jam. Nah, 8, 9, 10, 11, 11 ya? 11. Jam 11 ya, berarti otomatis Kalau sampai sebelum puasanya. zuhur nih. Sebelum zuhur Ya. baru kita lafadzkan niat di madhab Imam Abu Hanifah. Hanifah. Jadi kalau kita kelupaan niat, bisa taklid mazhab Abu Hanifah yang mengatakan bahwa niat selama dilakukan sebelum dhuhr kubra Iya. atau waktu siang itu kalau dibagi dari pagi subuh sampai maghrib dibagi jadi 2, sebelum paruh kedua kok sempat niat, jam 9 sempat niat, maka sah. Maka sah saja. Maka sah saja. Jam Berarti 7 jam. sah. 7 jam Berarti setelah itu subuh tadi. Solusi, sebelum lewat solusinya bagi Imam orang Hanifah. yang sudah lupa dari awal. Dari Terus awal kemudian nggak sempat niat taklid seperti ya. versinya Malik. Versinya Malik, kemudian baru pertengahan bisa pakai madhabnya Abi Hanifah. Abi Abi Hanifah. Hanifah. Jadi intinya dalam niat tadi kita simpulkan ini. Jadi intinya dalam niat kalau dari kita mazhab Imam Syafi'i wajib niatnya daripada malam hari berarti. malam tabiat ya. Sampai tabiat dunia daripada Sebelum fajar ya, sebelum daripada fajar. ba'dal ghurub belus absyams Hah? terbenamnya matahari sampai sebelum Qoblatul subuh Lus. berarti. Nah, Nah, ini madhab Imam kita Imam Imam Syafi'i kan? Mazhab Syafi'i seperti itu. dan juga tadi kalau sudah kelupaan ya kita wajib nahan dong berarti kan kalau sudah lupa Nah, dengan niat. kalau kita lupa nggak niat, menurut versi madhab kita Syafi'i, maka wajib imsak, maknanya tetap nggak makan, Tetap nahan, nggak makan, nggak minum ya pokoknya gitu. Intinya kita acting kayak orang puasa. Naam. Pura-pura puasa lah intinya Pura-pura gitu ya. puasa lah. Puasa. Pura-pura. Kalau- Tapi meskipun dalam kamar kita minum, ya tetap kita harus menahan diri. Kan nggak ada yang tahu. dosa, Kan ada yang tahu ini, dosa kan? ya dosa. Dosa Intinya itu aja tanggung ya. jawab kita di iya. hadapan Tapi Allah. wajib kita imsak ya. Kita gitu ya. harus menahan Oke. diri, tapi nanti qadha. Tapi dapat pahala nggak itu? Kita meskipun udah dihitung pahala puasa kita nih. Pahala imsak, bukan pahala puasa. Oh, pahala imsak aja ya, puasa Jadi tetap, nahan. Oke. jadi tetap harus nahan nih sahabat Ya. al-wafa. Jadi Bagi yang tidak puasa, kelupaan niat, wajib imsak, Nahan, harus ditahan, hati-hati. tidak boleh makan, tidak boleh minum, dapat pahala. juga Jadi niatnya tetap- jangan lupa tiap malam. Ya, Islam Ini itu yang luar penting biasa. nih. Niatnya tapi jangan lupa. Taib. Jadi Dimudahkan tadi. Kalau memang pingin yang lebih ringan, bisa taklid mazhab Malik seperti tadi. Nah, Iya. naam. Atau bisa taklid mazhab Abi Hanifah. Abi Hanifah. Jadi syaratnya tetap niat sebelum tetap niat. sebelum lewat separuh waktu ya Siap. dari 14 jam yang kita bagi tadi. Oke, Us. Naam. Ada pertanyaan lagi, Us, sebenarnya dari Nih, teman-teman kita nih. kan kalau makna puasa ini kan nahan, Gus. Iya. Jadi apapun yang masuk nih kan hukumnya membatalkan kan kadang kan. Menahan diri dari Ah. hal-hal yang bisa membatalkan. Nah, kadang kan kita lihat, ini tahu kita kan siwak kan? Siwak kan daripada sunnahnya Nabi SAW. Alhamdulillah. Bagaimana hukumnya kalau kita bersiwak? Kadang orang-orang awam biasanya gosok gigi lah. Anggaplah gosok gigi gitu, Gosok Gus. gigi, nah itu ya apa, Gus? Apa beda hukumnya gosok gigi dengan siwak ini bagaimana? Oh, iya. Pada saat orang puasa tentunya seperti itu. Memakai siwak atau menggosok gigi memang itu adalah salah satu sunnah min akadis sunan, termasuk salah satu sunnah terpenting dari Nabi kita bagi Rasulullah SAW. Dan seandainya ada orang memakai siwak, selama nggak ada barang yang masuk ke dalam mulut sampai masuk ke dalam rongga tubuh, jauh istilahnya jauh, Iya. nggak batal, puasanya nggak batal, nggak apa-apa. Kalau kita nanya batal atau enggak, sahnya iya. atau enggak, kita sikat gigi, odolnya nggak ketelen. Nggak ketelan. Apalagi sikatnya tuh ketelan tuh. Iya, nggak Kalau batal. parah ini otomatis kalau kalau udah ketelan. kalau sikatnya ketelan udah batal ya. Kalau nggak ada yang ketelen, ya puasanya sah-sah aja, oke-oke aja. Cuman yang perlu digarisbawahi dalam mazhab kita Syafi'i, ada salah satu hadis penting yang diriwayatkan oleh banyak imam, termasuk diriwayatkan At-Tirmidzi dalam Sunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La khulufu famis shaim, atyabu 'indallahi min raihatil misk." Bahwa bau mulut yang timbul pada orang yang sedang berpuasa karena berpuasa dikatakan bahwa itu lebih wangi menurut Daripada? Allah daripada Misik, bau tadi. daripada bau minyak misik. Berarti ini gara-gara baunya saja kita berpahala nih kira-kira nih. Sebelum kita berusaha memahami apa sih yang dimaksud seperti itu. Bau ini, bau yang kita orang-orang awam bicarakan nih sekarang nih, bau mulut nih. Bau mulut ya. Iya. Memang dikatakan di situ adalah bau mulut yang timbul pada orang yang berpuasa, karena berpuasa. Iya, Karena berpuasa. Memang dikatakan di hadis itu lebih dicintai Allah, lebih wangi daripada minyak misik. Dan ada hadis lain yang mengatakan hina yumsi. Riwayat lain mengatakan hina yumsi, bau mulut yang timbulnya ketika waktu sore. Yang dimaksud sore itu setelah zuhur. Jadi kalau kita pahami, kalau ada bau mulut pada orang yang berpuasa,
gara-gara berpuasa timbulnya di waktu sore atau ba'da zuhur itu dikatakan lebih wangi menurut Allah daripada bau minyak misik. Apa maksudnya lebih wangi? Ada yang mengatakan nanti di akhirat lebih wangi. Surga ini ya. Nanti di akhirat ketika di surga. Ada yang mengatakan maksudnya pahalanya lebih besar daripada pahala ketika kita memakai minyak misik kalau mau Jumatan, mau ibadah gitu. Iya. Maksudnya gitu. Tapi akhirnya dari hadis ini Imam kita Syafi'i mengambil kesimpulan berarti kalau sudah lewat waktu zuhur Jadi di atas jam setengah 12 lah ya. maka hukumnya makruh, hukumnya nggak baik kalau kita dengan sengaja menghilangkan bau mulut. Atau pakai sikat gigi tuh kita nih, sikat gigi. Memakai sikat gigi atau memakai siwak tentunya itu bisa menghilangkan atau minimal mengurangi bau mulut. Nah, Kata Imam Syafi'i, sesuatu yang dicintai oleh Allah kan dikatakan bau mulut yang timbul setelah waktu zuhur gara-gara berpuasa kan dicintai Allah. ya. Masa sesuatu yang dicintai Allah mau kamu hilangkan? Berarti Mau ente hilangin? Katanya Imam Syafi'i, berarti kalau gitu nggak usah dihilangin. Berarti pakai siwak, pakai obat kumur, pakai Ya, sikat boleh gigi, itu ya. hukumnya makruh ya, Makruh makruh jadinya. aja ya. Karena seakan-akan kita malah berusaha menghilangkan sesuatu yang Dicintai oleh Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Oh begitu. Jadi siang-siang hari ini nggak apa-apa kita pamer bau gitu ya, karena kita kan Nah, dicintai iya, sama kan Allah kan. Dan puasa kan kita begitu jelas Dicintai sama Allah, tapi teman-teman kita nggak suka. Iya. Itu di sisi lain lah bahasanya. Menyakiti orang lain juga nggak boleh. Iya. Jadi intinya nih, dengan bau mulut tadi kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang difahami dari Imam Syafi'i. Gara-gara puasa ya, Syafi'i tadi. gara-gara puasa ya. Semoga kita ini dengan bau mulutnya ini nanti diganti sama Allah Ta'ala nih kan. Amin. Kadang kita mulutnya ini jelek di dunia, insya Allah dibaguskan nanti di akhirat. Amin, amin, amin. Ya, tapi sebenarnya kalau dibilang bau mulut ini ya, sebenarnya banyak juga ulama yang berkomentar. Jadi sebenarnya kita berpuasa dari hadis itu bukan maknanya kita disuruh nyari bau mulut biar mulut kita bau, enggak. Bukan berarti Tetap itu harus adalah jaga. tujuan. Jadi itu adalah salah satu bentuk Rasulullah menyemangati kita untuk berpuasa. Sampai bau mulutnya saja dicintai sama Allah, apalagi puasanya. betul. Betul, Jadi betul. jangan terus wah kalau gitu Anas berusaha sebisa mungkin supaya mulut Mulutnya Anas bau bagus. biar dicintai. Sebulan ada Jadi- sikat gigi gitu misalnya kan. Ini bahaya ini kan. Berarti intinya bukan bau nih, intinya kan puasanya nih kan. Ya, Supaya intinya, baunya aja makanya- dikasih pahala nih, apalagi puasanya kan begitu. Sampai kalau kamu bau mulut nggak usah bingung, nggak usah susah. Allah pun cinta bau mulutmu, Allah. apalagi puasanya. Apalagi Tapi puasanya. jangan puasanya. diartikan kalau gitu saya harus berusaha Berarti supaya mulut anak bau. Sebulan Ramadan enggak pernah sikatan tuh, Jangan enggak gitu salah ya. juga salah. Jadi bagusnya lah setelah sahur mungkin ya. Ya. Kalau kita gosok gigi setelah sahur kan Makanya akhirnya banyak sebagian juga ulama di luar mazhab Syafi'i mengatakan tetap nggak makruh. Oh, ada sebagian gitu. tetap enggak mau gosok gigi. Kenapa? Karena intinya hadis tersebut adalah bentuk menyenangkan. apa ya? Iya, Targhib. bentuk bahwa Rasulullah itu targhib, memberikan kita semangat, motivasi untuk mau berpuasa. Allah, Nggak usah khawatir Allah. gitu. Naam. Bukan berarti kita harus gitu. Berusaha mencari yang namanya bau mulut atau bahkan sekedar menjaga. Makanya ada yang mengatakan nggak makruh. Tidak makruh jadi tidak apa-apa. Tapi kita Sebagian ikut ulama mazhab Syafi'i, ya. Imam Syafi'i mengatakan makruh nih kan. Ya. Jadi intinya kalau kita punya siwak atau mau gosok gigi di siang hari bulan puasa hukumnya indah Syafi'iyah atau Imam Syafi'i bilang Setelah bahwasanya duhur. itu Setelah duhur, setelah duhur itu hukumnya makruh ya. Setelah masuk waktu dulu. Berarti Jadi kalau sebelum duhur nggak makruh nih. Nggak apa-apa. setelah sahur lah kalau tidak Iya, sikatan. karena karena ada hadis tadi yang mengatakan hina yumsi. Oh ya di sore Setelah hari ya. sore hari. Nah ngomong-ngomong soal imsak, Gus. Ini kan nahan kadang kan orang nahan. Ini kan kadang lah kita kan haus, lapar. Ini kadang nelen ludah orang, Gus. Ada orang saking dari Ada orang dari haus kan. hausnya siang hari. Ini ludah kan enak nih. Gitu. Kalau lagi ngeliat rujak terus ngeliat es, Betulan, kan lidah. lihat nonton TV nih siang-siang Ramadan. Ya kok tiba-tiba air ludahnya penuh dalam mulutnya. Dia sengaja dia kumpulin terus dia telan. Ah ini enak nih seger nih kira-kira ngurangin Ya, apa? rasa haus. Kan Ini kita kan hukumnya wajib bagaimana imsak nih? Nahan ini. Itu hukumnya seger. Ya, cuma nggak ada esnya aja itu aja. Kurang dingin lah. Kurang dingin. Nelan ludah ya. Iya. Telan ludah. Nelan Dalam ludah bentuk itu- banyak lah, banyak atau sedikit yang penting kita telan sengaja. Penting kita nelan ludah. Disebutkan oleh para ulama kita khususnya Syafi'iyah bagaimana sebenarnya hukum nelan ludah. Nelan ludah itu hukumnya
nggak membatalkan puasa, tapi dengan 3 atau 4 syarat. Ada 3 syarat. Ada 3 syarat, kita nelan ludah hukumnya nggak batal. Berarti 3 ya? 3 syarat. Kalau Ya, salah catat. satu ini hilang, maka hukumnya menelan ludah. 3. bisa Yang mau dibatalkan. coba nelan ludah tapi nggak batal 3 syarat. 3 syarat. Yang pingin Ayo, nelan yang ludah, pertama, boleh yang diamalkan, pertama. dicatat ini. Ini harus nih, yang penting. Yang pertama adalah ludah yang ditelan adalah ludahnya sendiri. Itu jelas. Kalau ludahnya orang lain gimana? Kalau ludahnya orang lain ya. Ya, ludahnya sendiri pertama. Hati-hati Pertama. jangan sampai ludah orang lain yang ditelan. Yang kedua, ya ludah sendiri. Ludah sendiri. Kalau ludah orang lain batal Batal. puasanya. Yang kedua, ludah ini ya, syaratnya harus masih tetap di dalam mulut. gimana? Kalau- Nah, ini harus Masih- ada masih penjelasannya dalam- ini. Mohon maaf, seandainya kita ludah, Ya. wah ludah anak kan ini berharga, mahal ini. Anak kumpulin kayak ludahnya walet. Belum walet lagi Ya, misalnya ya. banyak Iya. ludahnya. Mungkin ludah anak ludah walet aja dikumpulin, apalagi ludah Punyanya anak. orang. Nah, ludahnya dikumpulin sendiri, ludahnya sendiri. Ludah sendiri. Dikumpulin di gelas. Habis banyak diminum. Ya itu gimana bayangin di itu batal. Ya mohon maaf itu Iya. sebagai contoh. Sebagai aja. contoh. Sebagai contoh. Seandainya ada kejadian seperti Ah. batal. Lo yang anak telur udah anak sendiri, tapi udah keluar dari mulut. Oh, luar mulut. Nah, udah Berarti keluar dari jadi mulut. Maka batal. kalau kita telan hukumnya sama kayak konsumsi air. Oh gitu. Batal. batal Itu yang ya. kedua. Yang pertama berarti sebentar Gus, mumpung belum jauh nih biar orang-orang ingat. Yang pertama harus ludahnya sendiri. Ludah sendiri Yang kedua tidak boleh keluar dari mulutnya. mulut. Masih di dalam mulut. Dari dalam mulutnya. mulut ya. Hati-hati kalau ente keluar udah batal puasanya. Kalau udah ngiler, keluar. Udah ngiler, nah, dimasukin apalagi lagi. ngiler. Masukin lagi. Diseruput Ah, lagi. ada orang diseruput itu, bukan tidur kan, ngiler kan? Mohon maaf, seperti Itu ya. batal ya. Hati-hati, yang tidur hati-hati. Oh, dari mulut. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang nih penting Yang ketiga. ketiga, selama syaratnya ludah ini masih murni, nggak kecampuran apapun. Masih murni, Nggak nggak ada kecampuran. apapun. Kalau seandainya penuh kasih es biar agak seger Coklat. nggak boleh ya. Coklat misalnya Kita kan ada namanya coklat minum ya. es. Atau misalkan kita habis apa sih? Ngemut permen. Ah, Permen. Habis itu ada bekas-bekas sisa-sisa permennya masih bercampur sama ludah kita telan rasa kayak sekalian. rasa gitu Iya. atau Ya kan biasanya kalau apa sih, kalau permen atau apa itu kita kadang lekat itu ada kan? Nah, itu kayak apa ya? Ada bagian-bagian yang itu ya. Iya, iya. Ya, masih Masih ada kerasa, rasa-rasanya. masih kerasa dan sebagainya. Itu kalau kita telan berarti kita bukan nelan ludah, nelan permen. Nelan permennya, Permen. hitungannya nelan permen. Iya, batal. Atau habis gula itu. Iya. Dan kita masih ada Berarti kelihatan. ludah memang murni yang ada dalam mulut berarti Jadi ya. kalau yang pingin nelan ludah sendiri bisa diamalin. Tiga, Syaratnya 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 tiga. tiga. Pertama, Harus Ludahnya sendiri. Ludahnya sendiri. Ludah sendiri. Terus yang kedua belum keluar dari mulut. Belum keluar dari mulut. Yang ketiga nggak bercampur dengan apapun. otomatis tidak boleh campur nih syaratnya Ini ketiga. tiga ya, sahabat Al-Wafa, ini tiga. Yang pertama, ludahnya Ludah sendiri, sendiri. jangan sampai ludah orang lain. Ya, yang Nomor kedua, dua, tidak boleh keluar dari Tidak boleh mulut. keluar dari mulut. Yang ketiga, jangan sampai kecampur yang lain kayak permen, coklat dan sebagainya nanti makan namanya. Apalagi es, biar nggak Apalagi dingin. es. Nggak boleh. Ini bahaya ini. Jadi itu hukumnya untuk nelan ludah ya. Baik. Oh, masya Allah. Oke, ini yang pertanyaan-pertanyaan ini yang datang yang mungkin dari seputar puasa. Insya Allah, Gus, kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh lah dari masyarakat atau dari sahabat-sahabat yang lain yang Paham. mungkin ingin bertanya tentang masalah puasa. Kita bisa tanyakan dengan narasumber, khususnya guru-guru kita yang sudah pernah belajar di Hadramaut Yaman. Nah, terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambah keberkahan, Amin. menambah manfaat daripada ilmu-ilmu yang Amin. dengan sampaikan, Gus. Nah, terima kasih banyak. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Wabillahi pemirsa, taufiq wal hidayah. pesan-pesan pemirsa Pesan-pesan apa lagi? ya, supaya agar puasanya dikuatkan oleh semoga Allah puasanya Subhanahu wa lancar taala. sampai di 30 hari nanti ya. Semoga lengkap, kamil insyaallah. Amin ya rabbal Hati-hati alamin. dengan ludah. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.